Welcome back, selamat datang di Mak Rusuh. Sambil nyantai, mari kita nonton dulu. Film yang akan Mamang kali ini ceritakan berjudul Di part sebelumnya, gadis cantik bernama Elodie dari kampung. Dia menikahi seorang pria tampan dari kerajaan besar. Namun sayangnya pernikahan itu hanyalah tipuan belaka dari kerajaan licik yang mencari tumbal gadis-gadis cantik. Gadis cantik itu dibuang ke sebuah gua yang berisikan monster jahat, seekor naga yang luar biasa kejam. Dengan melewati berbagai halangan dan rintangan, Elodie berhasil menyelamatkan diri. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Gaskeun barudak. Bermodalkan keyakinan yang kuat dan dia sangat ingin keluar dari gua tersebut, Elodie berusaha mencari jalan keluar dengan menggunakan peta yang telah dibuat oleh para wanita pendahulunya. Setelah ia melewati beberapa jalur di gua tersebut, ia menemukan tebing kristal yang cukup tinggi. Namun ada harapan besar, dia melihat cahaya matahari yang membuatnya sangat-sangat berbahagia. Bermodalkan alat sederhana yang ia punya, ia mencoba memanjat tebing kristal itu meskipun cukup berbahaya. Awalnya, ia kesulitan untuk menaiki tebing kristal tersebut karena cukup berbahaya. Namun, ia pantang menyerah dan terus berjuang untuk menyelamatkan diri dari kejaran monster jahat. Ketika ia hampir berhasil menapaki tebing terjal tersebut, tiba-tiba kakinya terpleset dan ia menggantung di antara tebing terjal kristal itu. Sementara itu monster jahat itu sudah menganga mulutnya menunggu Elodie terjatuh. Dan betul saja Elodie pun terjatuh karena tebing kristalnya pecah. Dan ketika ia sudah sedikit lagi jatuh ke dalam lahapan mulut monster tersebut, sebuah keajaiban terjadi. Alat yang dia pegang menyangkut ke salah satu tebing kristal di sana. Lalu sekuat tenaga ia mencoba meraih kristal selanjutnya dan kemudian ia berhasil sampai di atas. Betapa senangnya Elodie ia melihat celah lorong yang terbuka dan menyinari dirinya dengan sinar matahari. Seraya tergesa-gesa, Elodie pun melangkahkan kakinya menuju ujung mulut gua tersebut dan tiba-tiba di langkahnya yang terakhir justru ia lihat sebuah kenyataan pahit. Di mana ternyata mulut gua tersebut berada di puncak gunung yang tinggi dan itu merupakan jalan buntu. Belum sempat ia menenangkan dirinya, Elodie pun dikagetkan dengan datangnya monster dari mulut gua tersebut. Bahkan lebih terkejutnya kembali ketika ia melihat sosok mayat yang ada di sana dan kemudian ia melihat tulisan bahwa tempat itu merupakan tempat yang tidak aman. Monster naga bersiap dengan semburan api di mulutnya. Sedetik lagi ketika monster naga tersebut ingin menyemburkan apinya kepada Elodie, terdengar suara yang datang ke dalam rumah monster tersebut. Elodie mendengar suara yang familiar. Ternyata orang yang memanggil nama Elodie merupakan ayahnya yang mencoba menyelamatkan Elodie dari kejaran monster naga tersebut. Monster naga yang marah karena ia mendengar suara orang asing yang datang menuju rumahnya. Seketika itu dia terbang dan mendekati dan mencari orang-orang yang datang ke dalam rumahnya tersebut. Lagi-lagi beruntungnya Elodie karena ia berhasil selamat dari semburan monster naga. Karena naga tersebut teralihkan oleh orang yang mau menyelamatkan Elodie. Dengan tergesa-gesa, Elodie mencoba menyelamatkan dirinya dari lubang kristal tersebut. Ia melihat siapa dan keadaannya bagaimana orang yang mau menyelamatkannya. Namun ketika ia menuju ke tempat ayahnya yang mau menyelamatkannya, tiba-tiba ia bertemu dengan salah satu sarang daripada monster naga tersebut. Ia menemukan ada 3 anak daripada naga yang sudah terbunuh. Ia menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata cerita yang dikarang oleh para kerajaan tersebut merupakan sebuah kebohongan. Cerita inti dan kenyataannya adalah kerajaan tersebut telah membunuh 3 anak dari monster naga yang menjadi keturunan terakhirnya.
Monster naga yang marah kepada raja yang telah membunuh anak-anaknya. Ia membabi buta menghabisi seluruh pasukan kerajaan tersebut. Namun raja itu karena sudah terpojok, ia memohon ampunan daripada monster naga tersebut. Monster naga itu menghukum raja tersebut yang telah membunuh anak-anaknya. Raja itu harus menyediakan 3 orang anak yang akan menjadi santapannya. Namun penerus kerajaan itu memiliki cara yang licik, dengan ia menyediakan anak-anak gadis dari keluarga yang tidak mampu dan kemudian diberikan sebuah imbalan oleh harta yang cukup besar. Lalu gadis-gadis malang itu melewati tahap pernikahan dan iming-iming oleh imbalan yang luar biasa. Gadis malang itu ditipu oleh sebuah pernikahan palsu dan kemudian mereka melewati tahap ritual yang menyeramkan. Kedua tangan mempelai laki-laki dan perempuan disayat dan kemudian disatukan. Kedua tangan mereka disatukan sebagai simbol untuk menyatukan darah kebangsawanan. Darah gadis desa yang bercampur dengan darah bangsawan itu mengelabui monster naga yang saat ini menjadi musuh mereka. Cerita beralih pada kondisi ayahnya yang saat ini sedang mencoba menyelamatkan Elodie. Dia bersama pasukannya mencoba masuk dan mencari-cari Elodie di tengah gua yang luar biasa menyeramkan. Mereka yang polos dan tidak tahu bagaimana lawan mereka terus memanggil Elodie, dan itu mengundang monster jahat menuju mereka. Tiba-tiba dengan satu serangan saja monster jahat berhasil mengambil salah satu pasukan, dicengkeramnya dan kemudian dijatuhkan. Sampai akhirnya salah satu pasukan itu terjatuh dan hancur tubuhnya. Pasukan yang lainnya menjadi panik dan kemudian dengan satu sambaran tangan yang besar, pasukan itu diambil oleh tangannya dan kemudian diremukkan oleh kakinya. Sementara di lain hal, ayahnya yang sudah sangat terpojok, ia terpaksa melawan meskipun ia tidak berdaya. Ayahnya sedikit bernegosiasi dengan monster jahat itu. Monster jahat itu sedikit iba karena ia mengaku sebagai ayahnya. Lalu monster jahat itu menyuruh ayahnya untuk memanggil Elodie karena Elodie belum mati. Ayahnya yang mendengar kabar Elodie masih hidup sangat merasa bahagia. Monster jahat itu mengancam ayahnya Elodie. Kalau Elodie tidak dipanggilnya, maka dia akan dibinasakan oleh monster jahat itu. Namun ayahnya dengan gagah berani berteriak kepada Elodie. Elodie, kalau kamu masih hidup, dengarkan kata-kata ayah. Pergi dari sini. Biarkan ayah menanggung semua pertanggungjawaban ini. Ayahnya sangat menyesal karena telah mengorbankan anaknya hanya untuk uang semata. Monster naga yang kejam merasa terhina karena perlakuan ayahnya tersebut, sehingga ayahnya ditusuk menggunakan jari kakinya yang tajam. Elodie yang tidak tahan memperhatikan ayahnya yang saat ini sedang dibunuh. Ia tidak sengaja berteriak sehingga menyadarkan monster naga terkait dengan keberadaan Elodie. Monster naga itu mencari-cari keberadaan Elodie, namun di saat yang sangat genting itu, tiba-tiba salah satu pasukan ayahnya yang saat ini kabur, ia tergelincir dan itu membangunkan kesadaran dari monster jahat itu untuk mencari pasukannya yang masih belum mati tersebut. Beruntungnya, akibat itu Elodie berhasil kembali selamat dari cengkraman monster naga. Sementara naga itu mencari pasukan yang saat ini kabur, Elodie menghampiri ayahnya. Ayahnya meminta maaf kepada Elodie karena ini merupakan kesalahan langkah yang telah dibuatnya. Ia menganggap bahwa ini akan menyelesaikan masalah di kenegaraannya. Namun ternyata dia merasa ini adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dan ayahnya berharap Elodie bisa selamat dari kecengkraman monster jahat itu. Elodie menggunakan kesempatan berharga untuk kabur dari goa yang sangat menyeramkan itu, dan kemudian ia mencoba menaiki tali yang saat itu digunakan oleh ayahnya untuk masuk ke dalam gua. Sementara naga itu berhasil menemukan pasukan yang kabur dan kemudian ia mencengkram pasukan tersebut dengan kakinya. Elodie dengan bersusah payah ia mencoba menaiki tali untuk keluar goa. Monster itu menyadari bahwa saat ini Elodie sedang berusaha untuk keluar dari dalam goa dan kemudian mengejar Elodie. Suasana sangat menegangkan.
Elodie di detik-detik terakhirnya, ia kemudian disembur oleh naga tersebut namun berhasil keluar dari dalam goa. Dengan sangat tergesa-gesa, Elodie segera lari terpontang-banting dan kemudian ia menggapai seekor kuda. Ia mencoba kabur menjauh dari gunung itu. Elodie yang cerdik, ia melepaskan kuda tersebut dan kemudian mencari tempat persembunyian karena ia sadar kalau ia posisinya berlari di tempat terbuka maka akan cepat ditemukan oleh monster naga tersebut. Monster naga yang marah membabi buta membakar seluruh ladang yang ada di sana sampai-sampai kuda yang malang itu dibakar oleh monster jahat itu. Monster jahat yang tidak berhasil menemukan Elodie marah. Dia menyemburkan apinya ke seluruh langit dari kerajaan itu sampai menghitam. Ratu menyadari bahwa ini merupakan hal yang berbahaya bagi kerajaannya karena Elodie telah membuat marah naga yang sangat ditakuti oleh kerajaan itu. Ratu jahat itu mencari cara licik kembali untuk mengelabui monster jahat. Ia sadar ia harus mengganti tumbal yang saat ini membuat naga tersebut marah. Sedangkan Floria, adiknya Elodie, yang saat ini masih menunggu kedatangan kakaknya dan ayahnya. Ia berada di salah satu kapal bersama ibu tirinya. Pasukan kerajaan berbondong-bondong mencari kapal tersebut dan kemudian menemukan Floria. Dan kemudian ratu tersebut membawa Floria untuk dijadikan tumbal menggantikan kakaknya Elodie yang berhasil selamat dari kejaran monster jahat itu. Floria diambil paksa oleh pasukan kerajaan bersama ratu jahat itu. Bahkan pasukan kerajaan menusuk perut ibu tiri mereka sampai ia tidak berdaya. Hari berganti, ibunya yang panik mencoba mencari anaknya yang hilang. Namun di saat itu, ibunya justru bertemu dengan Elodie yang saat ini berhasil selamat. Ibu tirinya sangat bahagia dengan keadaan Elodie. Elodie bertanya, "Ibu mau kemana? Ibu mau kemana?" Ibunya mengatakan bahwa adiknya telah diculik oleh kerajaan untuk menggantikan Elodie. Ibunya berjanji akan menyelamatkan Floria, adiknya Elodie, meskipun dalam kondisi perutnya yang saat ini tertusuk dan berurai darah. Namun Elodie, si gadis cantik yang berhasil keluar dari goa itu, mengatakan kepada ibunya, "Ibu duduk saja, ibu tinggal saja, biarkan Elodie menyelamatkan adiknya." Kemudian Elodie kembali ke goa itu untuk menyelamatkan adiknya. Sementara pada kondisi lain, ratu jahat itu bersama pangeran membawa Floria ke dalam ritual altar dan kemudian menyayat tangan keduanya sampai pada akhirnya ia dijatuhkan oleh ratu jahat itu ke dasar jurang. Elodie sedikit terlambat karena dia tidak menemukan adiknya yang saat ini sudah masuk ke dalam jurang. Elodie yang saat itu sedang putus asa, ia mendengar jeritan dari adiknya dari dasar jurang. Elodie menyadari bahwa adiknya masih selamat dan dibawa oleh monster jahat itu ke dalam sarangnya. Tanpa pikir panjang, Elodie yang sudah mengetahui jalur-jalur teraman dan bahkan sebelumnya selamat, ia menggunakan jalur itu untuk masuk ke dalam gua tersebut untuk mencari di mana naga tersebut menyembunyikan adiknya. Kemudian Elodie yang cerdik, ia memasang jebakan untuk mengelabui monster naga itu. Setelah menyelesaikan jebakannya, Elodie perlahan mendekati sarang monster naga tersebut. Dan benar saja, monster naga sedang menunggu Elodie untuk mengambil adiknya. Namun pada saat-saat itu tiba-tiba terdengar suara oleh naga tersebut. Monster naga itu tersenyum karena ia tahu bahwa Elodie akan mengambil adiknya tersebut. Dengan segera, monster naga itu menghampiri pusat suara yang mengganggunya. Elodie menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan adiknya. Ia menyadarkan adiknya yang saat ini sedang pingsan. Sementara itu monster naga tersebut menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka dari Elodie. Dan monster naga itu geram dan marah kepada Elodie dan kembali ke sarangnya. Namun Elodie kali ini tidak kabur. Dia sudah bersiap dengan pedangnya melawan naga itu. Namun dengan perlakuan Elodie itu membuat naga semakin marah dan kemudian menyemburkan apinya kepada Elodie. Elodie jatuh ke dalam kubangan air dan tubuhnya terbakar parah. Namun Elodie dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan adiknya kembali bangkit dan mencoba melawan naga itu sekuat tenaga.
Namun ketika Elodie hendak mengambil pedang dan melawan naga tersebut, tiba-tiba naga tersebut berhasil menangkap Elodie dengan cakarnya. Elodie berusaha untuk kabur namun tetap tidak berhasil. Bahkan kali ini naga tersebut berhasil menusuk tubuh Elodie dengan cakar tajamnya. Namun di saat genting, Elodie berhasil menusuk matanya dengan pedang kecil yang ia bawa. Karena naga itu kesakitan, bahkan Elodie pun terlempar dari cakar tajamnya. Lagi-lagi Elodie berhasil kabur dari cakar tajam naga tersebut. Akibat pertempuran sengit itu, Elodie dan naga tersebut memiliki luka yang cukup serius. Serangan Elodie tidak berhenti sampai di situ. Lagi-lagi Elodie menyerang naga dengan menusuk lehernya. Namun sayang sekali, Elodie belum sempat menghindar, ia dicengkram tubuhnya oleh cakar tajam si naga tersebut. Namun Elodie sungguh sangat cerdik. Elodie menusuk cengkraman naga jahat itu dengan pedang yang ia bawa. Sampai-sampai dia terlempar jauh akibat naga itu kesakitan. Naga itu terluka cukup serius. Lehernya ditusuk, tangannya kesakitan, dan bahkan matanya pun sedikit kabur pandangannya. Begitupun dengan Elodie. Elodie mengalami luka yang cukup serius pada tubuhnya. Keduanya berjalan tertatih-tatih kesakitan. Bahkan Elodie sempat berpikir untuk putus asa. Namun Elodie menemukan sebuah cara untuk mengalahkan naga tersebut. Elodie berjalan tertatih-tatih menuju tepian batu yang cekung. Elodie memprovokasi naga jahat itu untuk menyemburkan apinya. Sampai-sampai naga itu menyemburkan api. Namun ada hal yang tidak terduga. Ternyata detik-detik terakhir api itu menyentuh tubuh Elodie. Ia berguling dan kemudian semburan lahar yang menyala itu kembali ke tubuh naga jahat itu. Rencana Elodie berhasil dengan memanfaatkan batu cekung yang ada di sekitarnya. Naga itu terkulai lemas dan kesakitan akibat lahar api yang menyentuh tubuhnya tersebut. Elodie menyadarkan naga jahat itu bahwa ia telah salah balas dendam kepada wanita-wanita yang tidak bersalah. Elodie menyebutkan bahwa naga itu telah dikelabui oleh kerajaan jahat itu. Dan wanita malang yang telah ditumbalkan merupakan korban penipuan dari kerajaan licik itu. Dan wanita malang yang telah ditumbalkan merupakan korban penipuan dari kerajaan licik itu. Elodie yang baik hati, ia menyelamatkan naga jahat itu dengan lintah penyembuh dan menyembuhkan luka bakar di tubuh naga jahat itu. Cerita beralih pada kerajaan yang tengah melakukan pernikahan palsu. Lagi-lagi pangeran tampan yang licik itu menikahi seorang gadis cantik yang siap untuk ditumbalkan oleh kerajaan tersebut. Namun tiba-tiba Elodie datang dengan tubuh yang luar biasa menakutkan. Bahkan semua orang di pernikahan itu pun kaget. Namun Elodie berusaha untuk menyelamatkan gadis tersebut untuk segera kabur dari kerajaan itu, karena itu merupakan sebuah pernikahan palsu. Ratu jahat itu marah dan mengancam Elodie. Namun Elodie tidak gentar. Ia mengancam balik dengan naga yang sudah ada di belakangnya. Naga tersebut berada di menara kerajaan itu dan kemudian naga tersebut menyemburkan apinya ke seluruh penjuru kerajaan. Sampai-sampai ratu jahat dan seluruh antek-anteknya terbakar habis. Dan akhirnya seluruh kerajaan licik itu hancur lebur dengan tanah dan bahkan terbakar habis dilahap api lahar dari naga jahat. Dan kemudian naga jahat itu justru mengikuti Elodie menjadi peliharaannya. Naga jahat yang menjadi musuh Elodie akhirnya menjadi pengawal pribadi Elodie. Luar biasa Elodie ini. Wah. Akhirnya Elodie dan naga jahat itu berakhir bahagia hidup bersama.